kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, ibadah kolom 4, putaran pertama di pertemuan pertama, sekaligus ibadah syukur hari ulang tahun ke-52 dari Ibu Lydia Della Rotinsulu. Sekaligus juga hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-69 dari Bapak Nodi Suni. Dan kadin kita, Ibu Pendeta Rimawati Pawintana STH, sebagai kadin yang bertugas di kolom 4 untuk bulan Januari 2020. Sambil kadin mempersiapkan diri, mari kita bangkitkan diri, kita menyanyi lagu Allah Hadir Padamu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan beribadah dan kadin kami Ibu Pendeta Rimawati Pawintana STH, biarlah Engkau mau tolong bungkus hambamu ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya peribadatan kami hanya tersetur dengan kehendak-Mu. Bagi anggota jemaat kolom 4 yang mungkin dalam perjalanan, biar Engkau mentibakan mereka juga di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan, kita mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari sekali lagi kita angkat pujian NNBT nomor 1, pujilah Dia, pujilah ini. Ibadah kolom 4 dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun yang ke-52 Ibu Lydia Rotinsulu dalam persekutuan keluarga Diaken Della Rotinsulu. Tertakdislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal yang kita sadari yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam syukur dan sukacita keluarga hamba-Mu ini, keluarga Diaken Della Rotinsulu, kami datang merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, sebab kami sangat menyadari keterbatasan dan kekurangan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab sebagai manusia kami tidak luput dari kesalahan, pelanggaran yang kami buat di mata Tuhan melalui kehidupan kebersamaan kami dengan sesama kami. Mungkin sampai saat ini dalam kehidupan kami tidak berdamai dengan sesama kami. Oleh karena berbagai persoalan, berbagai masalah-masalah kehidupan yang kami alami. Mungkin juga tidak ada maaf, masih tersimpan akar pahit dalam kehidupan kami. Biarlah dengan pembaharuan-Mu Tuhan, kami akan semakin disadarkan bagaimana Yesus Kristus yang mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa manusia.
yang tidak pernah memandang bulu kasih-Nya terhadap semua orang, termasuk kami, orang-orang yang berbuat dosa. Oleh sebab itu, biarlah kami akan selalu sadar akan setiap kelemahan dan keterbatasan hidup kami, sehingga hidup yang adalah anugerah Tuhan itu boleh kami pakai untuk saling mengampuni, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya benar-benar salam damai sejahtera dan shalom itu menjadi bagian dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain. Kami juga sadar Tuhan, dalam tugas dan panggilan hidup kami masing-masing, dalam kerja dan pelayanan kami, mungkin ada banyak hal juga yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Entahkah kami kurang taat dan setia menekuni setiap pekerjaan kami, setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan, ampunilah dan kasihanilah kami. Mungkin juga kami acuh tak acuh dengan tugas dan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah dengan kesempatan hidup di tahun baru 2025 akan semakin membuat kami sadar dan semakin membuat kami punya semangat baru untuk memenuhi setiap tugas dan panggilan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kasih dan anugerah Tuhan tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami yang saat ini merendahkan diri mengaku dosa kami kepada Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam kehidupan keluarga kami sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak, biarlah Tuhan selalu ikat kami dengan tali kasih-Mu. Bila pun ada kata-kata, ada tindakan yang menyakiti, Tuhan ampunilah kami, sehingga kasih dan cinta Tuhanlah yang tetap menyatukan kami sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak, sehingga kehidupan kami akan selalu berkenan hanya kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, dengarkanlah seru sembahyang kami, pengakuan kami kepadamu. Kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah juga yang mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Hanya kepada Dialah doa kami ini sampaikan. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa kita dengan melakukan Kidung 40 ajaib benar anugerah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan membawa semua kami boleh ada di hari ini, bahkan boleh beraktivitas dengan tugas dan panggilan hidup kami masing-masing dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan Tuhan mengumpulkan kami ada di tempat ini bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Diaken Delaru Rotin Sulu. Berkat Tuhan yang boleh teralami dalam kehidupan ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, mama, sebagai seorang anak, yang terkasih Ibu Lydia Gloria Rotin Sulu boleh berhari ulang tahun yang ke-52. Berkenanlah Tuhan Engkau hadir di atas kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Ketika firman Tuhan hendak diberitakan, biarlah kami dapat memahami firman Tuhan ini, supaya boleh menjadi panduan hidup kami, manakala kami hendak melanjutkan hari-hari hidup di tahun 2025 ini. Ini kami Tuhan, bersabdalah bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkati dalam Tuhan, ada dua bagian Alkitab yang hendak kita baca di saat ini. Yang pertama untuk pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita akan membaca kitab Daniel pasal 3, tetapi kita akan membaca hanya di ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan sehubungan dengan syukur dan sukacita keluarga, kita membaca Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5.
Pembacaan Alkitab yang pertama, Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-18 berkata begini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Dan pembacaan Alkitab yang kedua, Mazmur 92 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan irikan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersyukur, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Demikian Mazmur 92 ayat 1 sampai 5. Sebelum khotbah, bolehkah Layan Kus dan semua UPK Gripra yang ada di kolom 4 untuk membawa pujian, mengawali tugas dan tanggung jawab pelayanan di tahun 2020. Damai di hati. Damai di hati. Belum. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, tentu kita bersukacita di dalam Tuhan, bersyukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang membawa kita semua boleh ada lagi dalam persekutuan yang beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan ibadah kolom 4 di tahun 2025 ini. Bahkan pun spesial hari ini keluarga Diaken Delaro Rodin Sulu yang terkasih Ibu Lydia yang orang akrab dia sapa Ibu Lydia, hari ini berkat yang boleh dialami ada usia 52 tahun. Bahkan pun di kolom 4 ada Pak Noldi yang hari ini pun ada di usia 69 tahun. Kita semua meyakini bahwa ini hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah membawa Ibu Lydia, Pak Noldi bersama dengan keluarga masing-masing di sepanjang hari ini mau mengingat segala hal-hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam perjalanan kehidupan sampai ada di usia baru.
Encik Lydia yang ke-52, dan Pak Noldi yang ada di usia 69 tahun. Dan khusus kolom 4, ibadah perdana. Ibadah perdana mengawali semua kegiatan-kegiatan pelayanan yang hendak dikerjakan di tahun 2025, di tahun pelayanan yang keempat. Dan tak terasa orang ada di tahun keempat untuk kerja pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan itu berarti tinggal 1 tahun lagi bila Tuhan berkenan, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada pelayan khusus UPK Gipra yang ada di kolom 4. Kalau orang tetap percaya, setia kepada Tuhan Allah dengan kuasanya yang luar biasa, maka dia sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita walaupun mara bahaya maut ada di depan kita. Sebab kehidupan kita ini ada dalam tangan Tuhan, dan kita hanya dapat melakukan, menjalani hari-hari hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tetap percaya dengan kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa, yang besar dalam kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan tetap punya komitmen iman bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah tergantikan oleh Tuhan yang manapun dalam hidup kita. Walaupun tawaran-tawaran dunia ini begitu hebat untuk menggantikan posisi Allah dalam hidup kita, biarlah dengan firman Tuhan ini akan semakin menguatkan iman percaya kita bahwa Allah sanggup bekerja dengan kuasanya untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita, orang-orang percaya yang mau tetap terus memelihara kesetiaannya, ketaatannya, imannya hanya kepada Tuhan, walaupun taruhan nyawa sekalipun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menyembah Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Seumur hidup kita, kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah penolong, Allah yang sanggup untuk membebaskan kita dari apapun juga yang membelenggu ke kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap percaya dan kita akan tetap meyakini bahwa Allah dan Yesus Kristus akan menolong kita dalam menghadapi keadaan apapun yang akan menguji iman kita untuk tetap yakin kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan, hari ini Encik Lydia ada di usia 52 tahun. Berkat yang teralami oleh Encik Lydia di hari ini adalah suatu gambaran iman. Bagaimana orang-orang percaya yang memang mau selalu berharap untuk tetap menikmati berkat kehidupan dan umur panjang. Kalau 1 tahun yang lalu di usia 51 tahun, pasti ada doa dan harapan sekiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan tahun depan, tahun 2025, di tahun ini ada usia 52 tahun, maka pasti Tuhan akan menganugerahkannya. Dan hari ini menjadi kenyataan. Doa 1 tahun yang lalu dijawab oleh Tuhan, membawa kesukacitaan, membawa puji-pujian, membawa ekspresi iman bagi kehidupan keluarga Diaken Delaro Rotensio, teristimewa bagi Encik Lydia. Seperti yang digambarkan dengan firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayatnya yang terakhir, ayatnya yang kelima. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorak. Encik Lydia hari ini bersyukur, bersukacita dalam Tuhan, karena perbuatan Tuhan, karena karya Tuhan yang begitu ajaib merendah hari-hari kehidupan Ibu Lydia.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap terus menyertai dan memberkati Ibu Lydia Rotinsulu yang ada di usia 52 tahun, Bapak Noldi Sunge yang ada di usia 69 tahun, dan keluarga Diaken Delaru Rotinsulu, bahkan kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kolom 4 dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun ke-52 dari Ibu Lydia sekaligus dengan ibadah pria pembapa kolom 4. Kami bersyukur berterima kasih karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami. Lebih khusus kami mau berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Rimawanti Kawentana STH. Biar Engkau menyertai dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai hamba Tuhan, dan sebagai anggota masyarakat. Sehat-sehatkan dia, berkati dia. Ini doa kami, sebentar kami akan pulang, biar Engkau mau kawali langkah kaki kami supaya boleh tiba di rumah kami masing-masing. Kami boleh istirahat malam ini, boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru. Sebentar juga kami akan makan dan minum. Engkau mau berkati sajian yang sudah disiapkan oleh keluarga tuan rumah, agar supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekaligus pemberian sampul syukur dari BPMJ untuk Ibu Lydia Morina. Dia ngajar radio. Iya, iya. Salah tulis lagi kan? Morina. Iya. Shalom, damai di hati. Shalom. Terima kasih buat Gading, Ibu Pendeta Rima Wanti Kawentana STH yang sudah menjadi Gading pada ibadah perdana kolom 4 dan ibadah pria pembapa sekaligus ibadah syukur HUT ke-52 pada hari ini Selasa 14 Januari 2025. Dan untuk ibadah syukur Pak Noldi Sunge nanti akan dilaksanakan tanggal 30 Januari berkaitan dengan 3 acara. Pak Noldi tanggal 14, Put Saudara Aldi tanggal 23, Put Ibu Aleta tanggal 3. Jadi 3 in 1. Jadi pesta besar, dapat bisikan pesta besar tanggal 3. Ya. Dan kita berdoa supaya Ibu Aleta dan Christine boleh tiba di sini tanggal 28 ya, 26. Oh 24. Tiba di negara Yudea lagi ya. Jadi tidak terasa orang sudah memulai ibadah tahun 2025. Ini pertemuan pertama dan ada good news lagi, bad news. Oh, bad news orang sudah kurang satu keluarga lagi, yaitu keluarga Novit. Jadi orang kurang 14 keluarga. DP good news, orang semua boleh hadir banyak hari ini, bahkan keluarga semua boleh hadir ya. Dan
Juga terima kasih buat seluruh anggota jemaat yang hadir di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 untuk membawakan puji-pujian juga di tugas pertama tahun 2025. Jadi ada 9 keluarga yang hadir dari orang 14. Nah, semoga ibadah bulan Februari lebih banyak lagi keluarga ini. Dan berikut orang sudah menyelesaikan tugas di 2024 dengan endingnya Natal 18 Desember 2024, dan semua sudah berpartisipasi baik tenaga dan dana. Ada yang memberi lebih, ada yang memberi sedikit, bahkan ada yang belum memberi, tapi Tuhan memberkati orang semua. Dan lebih khusus lewat kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada keluarga Firly Lim Sungai, karena walaupun mereka hanya simpatisan, mereka selalu setia membantu kegiatan-kegiatan kolom 4. Jadi sekali lagi Pak Noni tolong disampaikan, karena keluarga ini selalu menopang pelayanan di kolom 4. Dan perjalanan 2025 ini ada 3 lagi event besar yang orang siapkan. Yang pertama HUT Jemaat di bulan Maret, baru Paskah di bulan April, dan Natal di bulan Desember. Sebagaimana Tuhan telah tuntun kita 2024, tentu kita yakin dan percaya 2025 ini kita akan melewati dengan baik. Supaya berkat Tuhan akan berlimpah di keluarga, supaya segala kebutuhan yang orang perlukan di 3 acara ini semua bisa terpenuhi. Dan sekali lagi terima kasih buat keluarga Dela Rutin Sulu yang sudah menerima kami untuk datang beribadah di sini. Dan sekali lagi selamat buat Ibu Lydia yang ke-52, selamat buat ke-6. Yesus memberkati. Terima kasih. Kita akan masuk di acara dulu pengumuman ibadah Bikra, karena minggu ini sudah berjalan di kaum bapak, kaum ibu, anak sekolah minggu. Mulai dulu dari anak sekolah minggu, kalau ada pengumuman disilakan. Anak sekolah minggu, silakan. Anak sekolah minggu, Ibu Lydia. Pengumuman untuk ibadah anak sekolah minggu di minggu berjalan, apakah sudah mau mulai kapan? Silakan. Ibadah anak sekolah minggu aras jemaat akan dilaksanakan hari Minggu jam 7:30 pagi. Untuk kolom belum? Wanita kopi Ibu, tolong. Untuk ibadah wanita kaum ibu akan diinformasikan lebih lanjut melalui WA. Ria kaum bapak, Pak Ani. Terima kasih untuk ibadah Tia Kaum Bapa pada tanggal 19 di putaran pertama pertemuan kedua sesuai jadwal kolom bertempat di keluarga Penatua Kesembokau. Terima kasih. Jadi ibadah kita kolom minggu depan, pertemuan yang kedua bertempat di keluarga Kesembokau Pangemanan yang menjadi kadin juga pendeta Rima. MC Bapak Yakin. Terima kasih, dan keluarga sudah mengundang kita untuk santap kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, informasi persembahan kita malam hari ini, pundi 1 sebesar Rp232.000 dan pundi 2 sebesar Rp227.000. Banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sentralisasi. Iya.